tanggal 18 Oh, Agustus cantiknya 2021. Peletakan batu pertama oleh Megawati Presiden kelima Soekarno Republik Putri. Indonesia, Ibu Megawati. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi Mas Lan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Oke Sapo, hari ini kita akan react satu lagi video hasil kiriman daripada channel Tekad. Oke, yang mana beliau telah mengirimkan ataupun request video kegemaran beliau melalui komentar salah satu daripada konten yang telah kita lakukan dahulu. Oke, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara ataupun channel Tekad kerana mempercayai saya untuk react video kegemaran anda. Kau memang sporting Sapo. Oke, pertama sekali saya ingin memohon maaf sebab saya terpaksa pakai cermin mata Sapo sebab mata saya merah. Sudah tadi dari klinik. Oke, kata dokter dibagi obat. Oke, mata merah. Oke, apapun ini tidak menjadi halangan untuk kita terus react video-video anda yang di luar sana. Oke, tanpa buang masa Sapo, jom kita react video kiriman daripada channel Tekad. Oke Sapo, kita teruskan dengan siapa sudah itu. Kejap. Oke, Tekad. Pembangunan infrastruktur. Oke, sebelum itu Sapo, video ini telah bertajuk Pembangunan Infrastruktur Penanda Bali Era Baru, yang mana dimuat naik oleh pemerintah Provinsi Bali Channel. Oke, sudah subscribe. Kita langsung saja kepada videonya. Bali Era Baru di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil dan Co'o Alhamdulillah. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan atma jiwa. Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air. Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia. Dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Visi Nangun Satkerti Loke Bali dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang sangat fundamental dan monumental, bersifat niskala skala sebagai penanda peradaban Bali Era Baru. Astungkara berkat restu alam semesta, tuntunan ide betara sasuhunan, leluhur, guru-guru suci, dan penglingsir Bali.
meskipun dalam kondisi sulit di masa pandemi COVID-19. Sapo mau tanya, ini agama mayoritas di Bali. Komen Sapo. Agama mayoritas di Bali. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses sesuai rencana Labde Karya Manggu Sida Sidaningdon. Sidaningdon. Pelindungan kawasan Suci Besakih. Dalam tatanan niskala spiritual Bali, Pura Agung Besakih adalah pura kahyangan jagat terpenting di Bali. Saya Sapo ni Pura Agung ni, ini tempat khas temple. Betul kan kalau silap Sapo? Dia tempat temple-temple. Merupakan hulu Ning Bali Raja, hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana, pusat dunia. Pada masa Kerajaan Bali kuno, Pura Agung Besakih dimuliakan sebagai Hila-Hila Hulundang Ing Basuki. Ya, Pura Agung Besakih tempat kuil utama Sapo. Kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di Hulu Bali dipantangkan atau hila-hila untuk dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Kawasan Pura Agung Besakih benar-benar telah menghadapi permasalahan sangat serius. Pada Palemahan terjadi pembiaran atas kesemrawutan seperti warung dan toilet yang tidak tertata, kumuh, tidak tersedia drainase, sampah tidak terkelola, macet, tempat parkir tidak memadai, dan tidak tersedia tempat pasandekan. Kondisi yang amat parah ini telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Pembiaran atas kondisi tersebut membuat kondisi tidak harmonis dengan keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan kesadaran penuh membangun Bali mulai dari hulu dengan memprioritaskan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Pembangunan ini memerlukan anggaran sebesar 884 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR ada budget sudah sebesar 393 miliar rupiah dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 491 miliar rupiah. Pembangunan telah dimulai pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut, tanggal 18 Agustus 2021. Peletakan batu pertama oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pembangunan ditargetkan selesai bulan Desember 2022. Cantik. Bangunan ini memberi manfaat nyata bagi umat Hindu dan masyarakat umum, baik di Bali maupun di luar Bali, dalam melaksanakan upekara dan upacara suci Dreste Bali di Pura Agung Besakih dengan rasa nyaman dan aman. Betul. Cantik nih nanti Sapo nih. Lebih teratur Sapo. Kali ini kurang teratur lah. Kena upgrade ya, dia punya rumah-rumah nanti kena upgrade. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali, puncak peradaban, dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era Kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Kelungkung. Kerajaan Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel. Satu kerajaan yang pernah didirikan di Pulau Bali. Mencakup seluruh Pulau Bali. Satu kerajaan di Bali. Kerajaan Gel-Gel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerajaan Majapahit.
Bali Hindu dan Bali Aga. Pada abad ke-14 Sapo kerajaan Gilgil ni. Pemerintahan Raja Dalem Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Kawasan ini didukung ekosistem budaya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, Bangli, dan Karangasem yang masyarakatnya memiliki tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal sangat beragam, unik, dan adiluhung. Kaya dengan budaya. Kawasan pusat kebudayaan Bali dibangun lahan seluas 334 hektar. Lahan maksudnya tanah tuh Sapo, tanah. Yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama, kondisi lahan ini rusak parah, terbengkelai, dan tidak produktif. Lokasinya sangat indah, negara gunung, dengan latar belakang Gunung Agung, di pinggir pantai dan menghadap ke Pulau Nusa Penida. Kawasan pusat kebudayaan Bali ditata dengan sangat apik, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, meliputi 3 zona, zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Dalam zona inti dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, antara lain panggung terbuka utama. Satu zona ada 15 pentas seni dengan kapasitas 15.000 orang. Panggung terbuka media, kalangan terbuka, kalangan semi tertutup multifungsi, wantilan. Ini tempat-tempat untuk mempamerkan kebudayaan tu Sapo. Contoh macam tarian-tarian kebudayaan. Panggung tertutup, black box, gedung teater film, wahana permainan dan olahraga tradisional Bali. Dibangun 12 museum tematik, antara lain Museum Raja-Raja Bali, Wastra Bali, Tari Bali, Gamelan Bali, Arsitektur Bali, Seni Rupa dan Desain, Pengupa Jiwa dan Subak, Aksara Sastra Bali, dan Usada Bali. Juga dibangun Anjungan Nusantara, Anjungan Budaya Dunia. Ada 12 museum Sapo mau dibangunkan di Bali itu sendiri. Ada museum raja-raja, ada museum kebudayaan, ada museum tentang alat-alat tradisional. Oh iya. Cahaya Bali. Dan desa difabel. Dalam zona penunjang dibangun gedung auditorium Bung Karno berkapasitas 3.000 orang. Bali International Convention Center berkapasitas 10.000 orang. Bali Exhibition Center berkapasitas 30.000 orang. Gelanggang tertutup, pusat promosi ekspor Bali, hotel tematik, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, shopping mall, apartemen, marina, clubhouse, dan restoran. Dalam zona penyangga dibangun sungai buatan Unda, embung, pelabuhan, sungai buatan dan pun ada hutan. Sapo. Memerlukan anggaran sekitar 2,5 Ini target pertama Sapo di sana. triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Pembangunan dimulai dengan pembebasan lahan, pematangan lahan, betul. dilanjutkan pembangunan fisik pada zona inti, zona penunjang, serta zona penyangga. Harus ada strategi begitu Sapo. Kalau macam membuat pembangunan 20 sampai 2025. Amin ya Allah. Kawasan pusat kebudayaan Bali merupakan mahakarya berkelas dunia,
seperti halnya Candi Prambanan Candi Borobudur. dan Ini siapa mesti mau dijaga nih oleh sebab ini adalah artefak seni yang harus dikekalkan. Candi Borobudur. Cantik nanti kalau sudah siap. Shortcut Singaraja Mengwitani. Shortcut? Jalan. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani merupakan implementasi nyata janji politik Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada masyarakat Buleleng pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Sejak dahulu, kondisi Jalan Singaraja Mengwitani terdiri atas banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Kondisi ini membuat pengguna jalan tidak nyaman dan sangat membahayakan. Shortcut Singaraja Mengwitani telah berkali-kali diwacanakan, bahkan dikampanyekan pada setiap pilkada, namun tidak pernah terwujud. Pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani kali ini pasti akan dibuat, Sapo. Insyaallah, amin. Dari 12 titik dilaksanakan mulai tahun 2019, ditargetkan selesai tahun 2025. Total kebutuhan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Terdiri atas pembebasan lahan dengan anggaran sebesar 500 miliar rupiah bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan pembangunan fisik dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Shortcut Singaraja Mengwitani memberi manfaat, mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Semula 2,5 jam menjadi jimat 1 jam, Sapo. Memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan serta melancarkan transportasi pariwisata dan logistik. Betul. Tol Jagakarti Bali. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan antar wilayah di Bali tidak akan pernah terwujud tanpa infrastruktur darat yang terkoneksi dan terintegrasi. Tol Gilimanuk Mengwi merupakan implementasi konsep keseimbangan dan keharmonisan pembangunan Bali yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Jagadkerti, menyucikan dan memuliakan alam semesta beserta isinya. Sejak dahulu, jalan yang menghubungkan Gilimanuk Mengwi memiliki banyak tikungan tajam dan tanjakan curam dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Kondisi parah ini telah berlangsung begitu lama tanpa pernah ada gagasan untuk mengatasi. Dalam waktu cepat, Gubernur Bali, Wayan Koster, berhasil meyakinkan pemerintah pusat serta menarik investasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan tol sepanjang 96,21 km dengan lebar 40 meter. Pelaksanaan pembangunan jalan tol diawali pembebasan lahan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023. Dilanjutkan pembangunan konstruksi mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 dengan kebutuhan anggaran sebesar 24 triliun rupiah bersumber dari investasi. Pembangunan jalan tol ini terwujud atas keberanian dan komitmen kuat Gubernur Bali, Wayan Koster, yang mendapat dukungan pemerintah serta berbagai komponen masyarakat Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, memberi nama Tol Jagakarti Bali yang memberi manfaat, mempersingkat waktu tempuh semula 4-6 jam menjadi 1,5 sampai 2 jam. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi logistik, penumpang domestik dan wisatawan. Pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM. Menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah lintasan jalan tol. Betul. Pelabuhan segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul. Ada
Nusa Penida merupakan pulau yang sakral dengan sejumlah Tengok airnya keindahan Sapo, jernih Sapo. Boleh nampak itu ikan-ikan. antara lain Pura Penataran Pet, Pura Pucak Mundi, dan Gua Giri Putri. Wah, Giri Putri. Keberadaan Nusa Oi, Penida cantik. tidak terpisahkan dengan Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Bali Daratan. Nusa Penida merupakan kawasan yang sangat potensial dan memiliki kekuatan daya tarik alam yang istimewa. Namun, belum dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Sejak dahulu, penyeberangan laut dari Sanur ke Nusa Penida sangat memprihatinkan. Tidak nyaman dan tidak aman karena tidak ada pelabuhan. Ya, betul. Namun tidak pernah ada yang memikirkan solusi atas kondisi buruk ini. Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan niat baik dan tekad kuat, mengambil langkah cepat, tepat dan strategis mengatasi kondisi yang ada dengan menggagas pembangunan 3 pelabuhan sekaligus, yaitu Pelabuhan Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, Cantik ini. dan Bias Munjul Nusa Ceningan Klungkung. Pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul dimulai tahun 2020, selesai tahun 2022. Dibutuhkan anggaran sebesar 563 miliar rupiah 563 untuk juta. pembangunan pelabuhan Sampalan sebesar 90 miliar rupiah. Pelabuhan Bias Munjul sebesar 97 miliar Cantik-cantik ya pelabuhan. dan pelabuhan Sanur sebesar 376 miliar rupiah. Sumber pendanaan sepenuhnya dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul yang bermanfaat, memberikan kenyamanan dan keamanan penyeberangan bagi umat Hindu pada saat upacara di Pura Penataran Pet, untuk aktivitas rutin masyarakat Bali serta para wisatawan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali. Oh, cantik Sapo. Kalau sudah siap tuh pelabuhan dia. Bali Maritime Tourism Hub sebagai destinasi wisata utama dunia, Bali harus memiliki infrastruktur. Bali Tourism Maritim. Oh, Pusat Pelancongan Maritim Bali. Struktur pendukung yang memadai berkelas dunia. Gubernur Bali Wayan Koster mengarahkan rencana induk dan desain pengembangan pelabuhan benua yang diusulkan PT Pelindo menjadi Bali Maritime Tourism Hub. Harus memperhatikan kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Kondisi pelabuhan benua Denpasar kurang memadai dan tidak tertata dengan baik. Bercampur antara layanan logistik, perikanan, dan wisata, serta belum memberi manfaat optimal bagi perekonomian Bali. Bali Maritime Tourism Hub. Gubernur Bali Wayan Koster mensyaratkan 51% dari luas total 70 hektar harus dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau berupa taman hutan Segara Kerti. 51% daripada kawasan Bali harus dipelihara kehijauan alam. Wah, itu moto untuk Gubernur Bali. Pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2020 selesai tahun 2023. Cantik. Percepatan pembangunan dilaksanakan dalam rangka menyambut pertemuan presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali tahun 2022. Kebutuhan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah. 6 triliun sepenuhnya juga dia punya. bersumber dari PT Pelindo. Bali Maritime Tourism Hub merupakan wahana berkelas dunia yang memberi manfaat, meningkatkan layanan transportasi logistik, cruise dan yacht, pusat destinasi wisata baru, dan pemasaran UMKM.
pusat pertumbuhan perekonomian baru di Bali Selatan. Bali Selatan. Woi, cantik Sapo, nanti kalau sudah siap. Bendungan Sidan dan Tamblang. Ketersediaan air untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan pengairan menjadi masalah besar dan serius di Bali. Masalah air. Membangun bendungan merupakan swadharma murdaning jagat Bali sesuai ajaran yang tersurat dalam Kitab Slokantara. Memang agama Hindu Buddha Sapo kalau macam di Bali kan, dia bukan agama Islam yang majoriti. Buat satu telaga untuk umum, dam atau bendungan lebih mulia daripada menggali 100 sumur. Pembangunan bendungan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Danukerti, menyucikan dan memuliakan sumber air. Secara umum, kondisi mata air dan sungai di Bali mengalami penurunan kapasitas. Bahkan banyak sungai yang sudah mengering sehingga kebutuhan air sehari-hari yang dipenuhi di Desa Adat Amertesari, Pegayaman, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan pekerjaan tower mulai tahun 2022 selesai tahun 2023. Woi, towernya ini cantik. Kebutuhan anggaran 365 sebesar 365 miliar rupiah sepenuhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Mantap Sapo. Karakteristik Turiya Pada Tower: tinggi tower 115 meter, dibangun di atas lahan dengan luas 4 hektar pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut, sehingga total tinggi tower menjadi 1.636 meter. Memiliki fasilitas multifungsi dan terpadu berupa pemancar, planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, jembatan kaca. Putar Sapo. Ini maksudnya menara ini akan diisi dengan bermacam-macam lah. Ada restoran, lepas tu pemancar, satelit, bukan satelit, apa? Pemancar. Jembatan kaca lagi. Museum dan ruang konvensi, serta dilengkapi gondola. Memiliki konstruksi khusus yang tahan terhadap gempa berkekuatan sampai 1.0G dan kekuatan hidup minimal 500 tahun. Woi, 500 Turiya tahun. Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan tower ikonik monumental pertama di Indonesia. Tidak kalah dengan 5 tower ternama di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Vansetten Tower. Turiya Pada Tower merupakan daya tarik wisata baru yang ramah lingkungan, indah, dan sangat keren. Dilengkapi kebun bunga, kebun buah, area bermain anak, glamping, flying fox, UMKM, dan restoran. Turiya Pada Tower akan mengatasi blank spot, menjangkau 80% di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrana. Gubernur Bali Wayan Koster dengan niat baik, tekad kuat, yang bekerja dengan fokus, tulus, lurus, telah mampu mewujudkan sesuatu yang sebelumnya hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Sesuatu yang selama ini hanya wacana, sekarang sudah terwujud. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tidak terpikirkan, bahkan sama sekali tidak terbayangkan, kini hadir di depan mata yang memberi masa depan baru. Bali era baru diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang meliputi pelindungan kawasan suci Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali,
shortcut Singaraja Mengwitani, tol Jagatkerti Bali, pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul, Bali Maritime Tourism Hub, Bendungan Sidan dan Tamblang, serta Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ini merupakan mahakarya adiluhung, bersejarah, fundamental, dan monumental yang dibangun dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti sebagai tonggak peradaban dan penanda Bali era baru. Semua mahakarya baru tersebut menjadi kebanggaan yang membahagiakan, sepenuhnya diwariskan kepada seluruh masyarakat Bali, menjadi warisan dari generasi ke generasi nan abadi sepanjang zaman. Astungkara, walaupun pemerintah sedang mengalami keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19, namun berkat komitmen kuat dan niat mulia Gubernur Bali, Wayan Koster, telah terbuka jalan mendapat dukungan pemerintah pusat, bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, sehingga seluruh program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis tersebut dapat terwujud sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis tersebut mendorong pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru yang terintegrasi guna menyeimbangkan pembangunan di wilayah Bali Selatan, Barat, Tengah, Utara, dan Timur demi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara merata dan adil, niskala skala. Oke, itulah dia sedikit sebanyak video hasil kiriman daripada channel Tekad, yang mana video ini memaparkan tentang Bali dan Bali dan juga sebagai salah satu pusat daya tarikan pelancong daripada luar negara Indonesia, yang mana Bali ini mempunyai banyak tempat-tempat menarik dan sesuai dijadikan sebagai daya tarikan untuk menjana lagi sumber ekonomi pelancongan di Indonesia. Tahniah kepada channel Tekad kerana telah memberi satu video yang sangat berinformasi dan bermanfaat ini. Kepada yang belum lagi bagi request link video untuk saya react, silalah request dengan komen di bawah ini. Apapun akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya dan jumpa lagi.